Tuhan, sebelum kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, kami rindu agar supaya firman Tuhan yang kami baca itu sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami tidak bergantung pada perasaan kami, tetapi bergantung kepada komitmen kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memohon berbicaralah kepada kami, tolonglah kami mengerti kebenaran firman-Mu, supaya dengan kami mengerti, kami meyakini, dengan kami meyakini, kami didorong oleh firman Tuhan yang penuh kuasa itu untuk melakukannya. Bersabdalah, karena kami rindu untuk mendengarnya. Amin. Saudara, saya yakin kita semua tidak bosan untuk memikirkan tentang cinta atau kasih, saudara. Nah, kita sudah sampai ke firman Tuhan yang mengatakan kasih biasanya adalah. Kasih adalah rendah hati, murah hati. Yang kemarin terakhir, kasih tidak cemburu. Sekarang kita masuk ke dua kata tidak dari kasih. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, itu yang akan kita pikirkan. Saudara, ada sekumpulan kuda liar, saudara. Dan dari kumpulan kuda itu ada seekor kuda yang bodoh dan dia paling lemah. Nah, saudara tahu nggak kekuatan kuda itu di mana? Di kakinya, betul ya? Dan yang paling, senjata paling ampuh dari kuda itu kaki sebelah mana? Sebelah belakang. Oleh sebab itu, orang yang pintar memelihara kuda nggak pernah, saudara, ngelus-ngelus kuda itu dari belakang begini. Pasti disepak. Orang yang berpengalaman memelihara kuda selalu memegang kuda itu kalau tidak dari depan, dari samping biasanya. Dilus-lus begitu. Nggak ada orang itu pegang pantatnya dari belakang begini. Pasti disepak. Karena kekuatan kuda, senjatanya itu di kaki belakang. Nah, saudara, segerombolan kuda, saudara, yang sedang mencari makan, biasanya mereka itu berkelompok, saudara, tiba-tiba diserang oleh segerombolan singa-singa. Lalu si kuda ini tahu dan sadar bahwa kekuatan mereka itu ada di dalam kebersamaan mereka dan di kaki bagian belakang. Sehingga semua kepalanya itu bertemu, membentuk lingkaran begitu. Sampai akhirnya pantatnya dan kakinya itu menghadap ke belakang seperti lingkaran. Sehingga singa-singa melihat, waduh ini hebat ini kuda-kuda ini. Gimana caranya ya? Bisa ambil satu untuk kita makan bersama. Biasanya kalau diambil satu gitu itu sudah cukup makan cadangan untuk seminggu. Mana caranya? Begitu. Lalu ada singa yang cerdik, saudara. Dia mengatakan, wah, kuda-kuda ini memang hebat, katanya begitu. Mereka ini cerdik, mereka itu pandai, mereka itu hebat. Luar biasa. Sambil berkeliling, mengitari kuda-kuda itu. Dia mengatakan memang kuda-kuda ini hebat, luar biasa, katanya begitu. Lalu dia mengatakan, ini ide siapa ya yang hebat ini? Pasti di antara kuda ini ada yang sangat cerdas, yang mempunyai ide seperti ini. Sehingga mereka itu keliling begitu dengan kepalanya di tengah, lalu di belakangnya semua itu kakinya. Sehingga singa-singa itu nggak berani mau menangkap yang mana. Lalu nanti mereka didepak, wah. Sehingga mereka menyampaikan pujian. Ini pasti ada kuda yang brilian, yang cerdas. Nah, kuda yang paling lemah dan yang kuda yang paling bodoh. Lalu dia noleh ke belakang dan dia mengatakan, itu ideku, katanya begitu. Nah, karena dia menoleh ke belakang, saudara, singa itu paling suka memakan lehernya kuda. Gak ada singa itu kalau mau makan tuh makan pantatnya atau makan kakinya, nggak ada. Dia selalu menerkam di bagian lehernya. Kalau sudah diterkam di situ, kuda itu nggak berdaya. Kalau dia sudah betul-betul diterkam, dicekik, ditarik, peralatan nafasnya ini, kuda otomatis jatuh. Saudara, itu cerita anak-anak. Tapi sebetulnya melalui cerita itu, saudara mengandung suatu
hikmat bahwa sebetulnya kuda yang kuat itu, kalau mereka itu bodoh, mereka itu sombong, mereka itu congkak, maka letak kelemahan si kuat itu ada di kecongkaannya, ada di kesombongannya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak memegahkan diri. Jadi kalau ada orang yang suka memegahkan diri, orang yang suka sombong, saudara, maka orang itu tidak memiliki kasih. Orang yang suka sombong, orang yang suka memegahkan diri adalah orang yang paling terlemah sebetulnya, saudara. Untuk menutupi kelemahannya, dia menyombongkan diri. Sebelum saya dihina orang lain, lebih baik saya menghina orang lain. Sebelum saya direndahkan orang lain, lebih baik saya merendahkan orang lain. Jadi kalau saudara punya teman kerja, yang dia itu suka merendahkan orang lain, tidak pernah menghargai orang lain, biasanya orang yang demikian, orang yang lemah itu adalah, orang yang sombong itu adalah orang yang lemah. Betul. Lebih baik sombong dulu daripada disombongin orang, katanya begitu, saudara. Nah, apa sih, saudara, bedanya antara sombong atau orang yang memegahkan diri dengan orang yang percaya diri? Beda nggak, saudara? Orang percaya diri itu orang sombong nggak? Enggak. Apa bedanya percaya diri dengan sombong? Orang yang memegahkan diri dengan orang yang percaya diri itu bedanya di mana? Ada yang bisa, saudara, memberi pendapat? Apa? Bedanya tipis kan seringkali? Atau tebal? Tipis ya? Nggak tebal ya? Saudara sudah dapat kartu pemilu belum? Sudah nyoblos belum? Wow, nyoblos ya saudara, itu hak saudara. Nggak peduli saudara nyoblos apa, gitu ya. Kalau saya ditanya, saudara, saya ditanya tadi, nyoblos apa? Saya nyoblosnya sih biar krempeng asal banteng. Oh, ini kampanye, saudara ya, supaya saudara terpengaruh saya. Kenapa begitu? Karena orang yang krempeng itu mengatakan, saya nggak mau menang tipis, saya mau menang tebel, katanya begitu. Ya, tebal, saudara. Apa sih, saudara, orang yang bedanya orang sombong, orang yang memegahkan diri dengan orang yang percaya diri? Apa? Menurut saya bedanya tebal, bukan tipis. Harus tebal. Orang yang paling sombong dari orang sombong adalah nggak punya tapi sombong, ya itu dia. Ya toh, Ati Kristina mengatakan nggak punya sombong. Kalau punya masih sombong itu ya masih lumayan lah. Iya, iya betul. Salah satu, saudara, orang yang percaya diri dengan orang yang sombong atau memegahkan diri itu letaknya di apakah dia itu tahu kelemahannya enggak. Orang yang sombong, orang yang memegahkan diri adalah orang yang tidak mengerti kelemahannya, merasa dirinya paling hebat, dan dia suka merendahkan orang lain karena menganggap dirinya yang paling hebat, paling suci, paling pintar, paling berkuasa. Padahal sebetulnya orang yang demikian itu adalah orang yang lemah. Nah, beda dengan orang yang percaya diri. Menurut saudara, orang yang percaya diri yang bagaimana? Ya bagaimana? Yang nggak banyak ngomong tapi nggak berkoar. Nggak berkoar tapi kayaknya di sini ada pengikutnya Jokowi terlalu banyak ini ya. Nggak berkoar tapi gimana? Nggak banyak yang ngerti loh koar itu apa? Ada yang bicara, itu ya.
kasihan ke Robinson. Pak Robinson tidak mengerti berkoar itu apa, banyak bicara maksudnya. Itu koar gitu, koar gitu maksudnya. Iya, banyak bicara. Iya, saudara. Orang yang percaya diri itu saudara nggak banyak berkoar-koar, nggak banyak bicara. Artinya nggak banyak show of force. Membangun citra, tapi kenyataannya nggak ada. Yang penting itu citranya hebat. Sehingga pada waktu penampilan pertama, orang itu terpesona. Tapi setelah tahu, alah, orang Jawa Timur bilang, gledek cuma ngono ae. Gledek itu apa ya Jawa, bahasa Indonesianya? Til. Apa? Til. Oh, itu gledek itu. Lain sama sekali. Gledek sama gledek itu lain. Cuma iya. Orang Jawa Timur bilang gledek ngono ae itu artinya oh cuma gitu toh. Gitu. Cuma gitu toh. Saking nggak bisa ngomong begitu. Alah gledek ngono toh ae. Gitu ya. Biasanya. Iya. Cuman begitu aja toh. Gitu. Gayanya boleh, ketemu orang kungfunya begitu, suruh main nggak bisa seperti saya. Gledek. Nah, tapi kalau orang percaya diri, saudara, dia tuh nggak perlu citra, tapi dia itu selalu membangun karakter, membangun karya, sampai orang lain terpesona. Mulai mungkin orang lain tidak memperhitungkan, tapi lama-lama orang melihat, wah dia itu hebat. Orang yang percaya diri itu yang memuji orang lain. Tapi kalau orang yang memegahkan diri itu yang memuji diri sendiri. Begitu. Koar-koar sombong, iya. Aku ini loh hebat. Sehingga ada pepatah yang mengatakan tong kosong itu nyaring bunyinya. Kalau tong itu penuh, nyaring bunyinya enggak? Enggak bunyi. Tapi kalau tong itu kosong, tabuk itu blok, sebab tidak ada isinya. Nah, orang sombong katanya begitu, saudara. Nah, saudara, orang yang sombong itu sebetulnya adalah orang yang juga egosentris. Pusatnya itu adalah dirinya sendiri. Nah, karena pusatnya diri sendiri, merasa dirinya paling hebat, maka tadi itu suka merendahkan orang lain, suka memperbudak orang lain, dan seringkali orang yang demikian itu tidak sadar diri bahwa dia itu begitu. Nah ini hati-hati loh saudara. Sebab orang sombong itu tidak sadar dirinya sombong seringkali. Orang lain yang tahu dia sombong, begitu. Nah orang yang percaya diri adalah orang yang sadar diri, tapi orang lain yang menghargai dia. Bisa membedakan dia saudara. Orang yang sombong, orang yang memegahkan diri adalah orang yang bersandar pada diri sendiri. Tapi orang yang percaya diri adalah orang yang bersandar kepada Tuhan. Karena dia bersandar kepada Tuhan, dia sadar kelemahannya, dia sadar kekurangannya, maka karena dia bersandar pada Tuhan, dia menjadi percaya diri. Sebab dia merasa tidak berjuang sendiri. Dia merasa tidak bekerja sendiri. Dia merasa menghadapi hidup ini tidak sendiri, ada Tuhan. Sehingga orang yang percaya diri itu sangat mementingkan hasil, bukan citra. Tapi orang yang sombong diri, yang penting itu citranya, bukan hasilnya. Hasilnya nanti dulu. Tapi orang yang percaya diri adalah orang yang selalu punya tujuan yang jelas. Dia melakukannya, dia berkarya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak peduli dengan citranya, sebab nanti hasil yang dia kerjakan itu akan diketahui orang lain. Itu saudara. Nah, saya berikan contoh saudara. Kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 43 sampai 47. 1 Samuel pasal 13. Oke. Nah, 1 Samuel pasal 17 ayat 43 sampai 47. Ini di dalam Alkitab populer sekali. Ketika Daud melawan Goliat, secara penampakan umum
Kalau orang lihat dua orang ini ditampilkan, maka orang pasti akan mengatakan Goliat itu hebat. Sebab dia, saudara, beda dengan orang rata-rata. Disebutkan Alkitab, dia adalah raksasa. Raksasa. Nah, sekali lagi, saudara, orang Jawa mengatakan asu gede, ada yang tahu nggak? Asu gede bisa meneruskan menang kerahi. Kalau ada anjing itu gede, satu kecil, disuruh bertempur mana yang menang? Yang kecil ya, yang gede, lebih menakutkan, mulutnya lebih gede, larinya, beratnya. Yang kecil ditumpangi gitu ya udah tidak kuat. Itu kalau anjing, saudara. Tapi manusia itu beda. Secara umum memang manusia itu mengagumi sesuatu yang gede yang dilihat oleh mata, seperti Goliat. Sehingga ketika Daud itu, saudara, melawan Goliat, apa yang dilakukan oleh Goliat? Dia mengatakan begini, orang itu yaitu Goliat berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Bayangin, merasa diremehkan enggak? Dia yang sudah gede dukur, badannya besar, di sini sudah pakai baju sirah. Itu baju yang pakai metal semuanya. Nggak bisa ditembus oleh pedang, nggak bisa ditembus oleh panah, nggak bisa ditembus oleh lembing. Di sininya masih pakai ketopong, di sininya pakai penutup, sini pakai penutup, di sini pakai penutup. Wah, semua lengkap. Bawa pedang, di belakangnya masih ada ajudannya yang juga pegang tombak. Yang nggak tertutup cuma daerah sini. Sedangkan Daud, saudara, disuruh pakaian prajurit biasa, suruh pakai pakaian perang prajurit biasa, lalu suruh jalan, dia tidak bisa jalan. Sehingga dia mengatakan, aku nggak bisa, ini bukan bajuku. Jadi dia tidak mau pakai bajunya Raja Saul. Dia bilang, aku nggak bisa. Pegang senjatanya Raja Saul aja dia tidak kuat. Sehingga dia pakai cuman baju biasa yang biasa dia pakai untuk mengembalakan domba. Dan senjata dia itu cuma pelinteng atau kalau enggak itu ya ketepel itu ya, cuma itu. Nah, dia mendatangi Goliat yang pakaiannya itu udah begitu lengkap, diserang dari manapun itu sudah nggak bisa, susah sekali. Sehingga Goliat ini merasa terhina, kurang ajar nih, anak kecil kemerah-merahan ini datangi aku, sehingga dia mengatakan, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, dia sumpah dengan Allah yang dia sembah, allahnya orang Filistin itu, dia mengutuki Daud, menghina Daud, mengutuki. Dan dia mengatakan, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang di padang. Jadi orang yang sombong dan memegahkan diri adalah orang yang menganggap dirinya sendiri paling hebat dengan cara merendahkan orang lain. Nah, jadi kalau ada orang yang suka merendahkan orang lain, apa saja yang dikerjakan orang itu selalu aja ada masalah. Karena dibandingkan dirinya yang paling hebat. Nah, orang demikian itu adalah orang yang sombong. Ya, seperti Goliat ini. Tapi coba lihat Daud, saudara. Daud mengatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Dia mengakui kehebatan orang lain. Engkau datang dengan persiapan yang hebat. Sudah siap perang dengan tombak, dengan pedang, dengan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi dia mengatakan, memang aku ini tidak punya apa-apa. Kamu menghadapi kamu yang tinggi besar dengan perlengkapan yang sudah sangat canggih itu, aku memang tidak punya apa-apa. Tapi aku mendatangi engkau
yaitu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud begitu yakinnya, percaya dirinya bukan karena mengandalkan diri sendiri, tetapi dia mengandalkan di belakangku ini ada sesuatu yang gede yang kau tantang, yaitu Allah sang pencipta langit dan bumi sendiri, yaitu Allah Israel. Barisan Israel itulah yang kau tantang. Dan dia mengatakan hari ini juga Tuhan akan mengerahkan engkau, menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dia tidak menonjolkan dirinya sendiri, tetapi karena dia begitu punya keyakinan bahwa yang tempat yang aku andalkan, yang aku sandarkan, itulah yang hebat. Itu bedanya orang yang memegahkan diri dengan orang yang percaya diri. Orang yang percaya diri, saudara, bukan percaya kepada dirinya sendiri dan kemampuannya. Dia tahu kelemahannya, tetapi dia tahu tempat di mana dia melarikan diri, supaya dia tidak hidup dalam kelemahan. Dia mengandalkan Allah sang pencipta langit dan bumi, Allah orang Israel. Sangat indah, saudara. Dia menyebutkan Allah orang Israel, sebab kita sudah belajar yang lalu, Israel itu artinya sahabat Allah, atau artinya tentara Allah. Tentara Allah, pasukan Allah. Aku ini cuma pasukan. Di balik itu ada ada Allah yang aku sembah. Allah itulah yang kamu tantang. Allah itulah yang berperang untukmu. Dan dia mengatakan, dan Allah itulah yang akan memberikan kamu dan juga tentara-tentaramu itu daging-dagingnya untuk dimakan oleh binatang dan burung-burung yang liar, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang menyerahkan kamu itu bukan karena kehebatanku, tetapi Dia yang berperang. Dia yang menyerahkan ke tangan kami. Sangat indah, saudara. Sangat beda sekali bedanya. Ada contoh yang lain, saudara, yaitu dari Lukas pasal 18. Saya hanya memberikan contoh-contoh dari Alkitab supaya kita belajar untuk membedakan antara orang yang sombong, orang yang suka memegahkan diri, dan orang yang percaya diri. Lukas pasal 18, kita baca ayat 10, mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ini definisi orang sombong. Menganggap diri benar dengan merendahkan orang lain. Saudara, kalau orang itu tidak merendahkan orang lain, maka dia sadar, iya ya, aku ini punya banyak kelemahan. Tapi kalau orang itu suka merendahkan orang lain, seringkali dia tidak menyadari kelemahan dia sendiri, saudara. Itu masalahnya. Nah, konteksnya ini, Yesus memberi perumpamaan kepada orang yang suka menganggap dirinya paling benar dan memandang rendah semua orang lain, kecuali dirinya sendiri. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Saya terangkan sedikit. Saudara, kalau sekarang ini saudara mengikuti pemilihan umum di Indonesia, itu partai itu terbagi dua. Ada partai yang mengatakan partai nasionalis, seperti PDIP, Partai Demokrat, PKPI, Gerindra, itu kelompok partai nasionalis. Lawan partai yang lambangnya Ka'bah, yang lambangnya bulan bintang, yang lambangnya lagi matahari terbit,
Ya kan? Itu yang dikelompokkan dalam kelompok partai Islam. Saudara. Nah, partai-partai seperti itu bukan partai sekarang. Zaman Tuhan Yesus itu sudah ada partai, kalau saudara tahu. Nah, salah satu yang terkenal itu namanya Partai Farisi. Farisi ini partai yang didirikan oleh para alim ulama dengan tujuan untuk menjaga tradisi agama Yahudi. Menjaga tradisi supaya orang Yahudi itu tetap memelihara apa yang baik yang sudah Tuhan ajarkan. Yaitu doa dan semua peraturan-peraturan Tuhan itu diformalkan dan itu dijadikan pegangan partai. Itulah orang Farisi. Nah, lawan dari itu adalah orang yang seringkali dianggap orang yang kafir atau orang fasik. Nah, orang yang fasik itu salah satu diwakili oleh pemungut cukai. Mengapa pemungut cukai itu dianggap orang yang fasik? Sebab saudara, pemungut cukai ini, siapa sih yang senang dekat-dekat sama pemungut cukai? Ada? Ada nggak yang suka urusan sama pegawai pajak? Enak nggak berkawan dengan pegawai pajak? Enak loh saudara. Kalau saudara kong kali kong dengan dia, oh enak gitu. Tapi umumnya orang nggak suka, kecuali ya untuk kong kali kong itu, begitu. Sebab orang pegawai pajak itu dari zaman dulu Tuhan Yesus sampai sekarang itu dianggap orang yang tidak pernah bersih, selalu curang, orang yang berdosa. Nah itu menempel sampai sekarang. Nah Yesus ketika memberi perumpamaan kepada orang yang menganggap dirinya paling benar dengan cara merendahkan semua orang, dia memberikan perumpamaan seperti itu. Dua kontras. Di dalam masyarakat ini kelompok yang dianggap suci, bersih, golongan alim ulama, golongan orang beribadah yang nampak kesalehannya secara nyata, dengan di masyarakat dianggap ini golongan yang paling kotor, yang kalau ada apa-apa dikatakan, oh, orang yang paling jelek, orang yang etikanya paling buruk, ya pemungut cukai. Itu artinya kelompok ini. Tapi Yesus mengatakan ketika mereka pergi beribadah, saudara, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Berdiri dan berdoa. Nah, orang Farisi atau orang Yahudi itu kalau berdoa itu biasanya begini, saudara. Ya, lain sama orang Islam, saudara. Orang Islam itu kalau berdoa begini, betul kan? Ya, begitu. Kalau orang Kristen gimana? Ayo, doanya orang Kristen gimana? Ya betul, terserah kan? Orang Kristen kalau berdoa kan terserah toh? Sambil pasang dasi boleh berdoa, sambil pasang sepatu Tuhan mau berangkat lindungi bisa, sambil ngantuk, sambil tidur Tuhan, aku mau tidur jagai, sambil aminnya besok pagi bisa, iya kan, saudara? Karena dianggap Tuhan itu seperti satpam kan, begitu, ya toh, saudara. Nah orang Farisi itu kalau berdoa menengadah ke atas begini, dan dia mengatakan begini, saudara. Tuhan, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Hebatnya, mengucap syukur kepadamu. Apa yang disyukuri? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ya dong? Bukan perampok, bukan orang lain, bukan penjina, bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan segala perpuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi, saudara, mengapa kok dia bisa mensyukuri hidupnya? Sebab dia membandingkan hidupnya itu dengan pemungut cukai. Jelas saja dia baik. Ya kan? Karena dia membandingkan dengan orang yang di mata masyarakat dianggap jelek, jahat. Ya jelas saja dia merasa dirinya baik. Apalagi hal-hal seperti ini nampak. Dia mengatakan, aku bukan perampok, ya. Aku bukan orang lalit, ya. Aku bukan penjina, ya, karena tidak ketahuan. Juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu.
Aku memberi persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi bagaimana pemungut cukai ini berdoa, saudara? Dia berdiri jauh-jauh. Dia takut dekat. Sebab karena dia sadar dirinya kotor, dia takut mengkontaminasi orang lain. Jadi dia jauh-jauh. Lalu dikatakan, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Karena tradisinya itu mereka berdoa begini, tapi orang pemungut cukai karena dia begitu sadar dirinya kotor, dia tidak berani menengadah ke langit. Tempat di mana Allah berada, itu artinya dia menundukkan diri. Melainkan dia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia tidak mengatakan, ya Allah, kasih aku orang berdosa ini. Enggak. Tapi dia mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kasihan. Yesus berkata, aku berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ini yang mana? Yang pemungut cukai atau orang Farisi? Orang yang dibenarkan Allah adalah pemungut cukai. Mengapa? Memang dia benar. Dia sadar dia berdosa. Memang dia benar. Dia tidak membangun citra. Dia datang apa adanya. Sehingga Tuhan mengatakan orang ini sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang itu tidak. Mengapa? Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ini prinsip Alkitab, saudara. Orang yang suka merendahkan, meninggikan diri, pasti suatu hari dia akan direndahkan. Sebab biasanya dia suka tinggi begitu. Ya toh? Ada nggak tupai itu yang nggak pernah jatuh? Sehebat-hebatnya tupai melompat pasti pernah jatuh juga. Nah, orang yang suka menonjolkan diri, orang yang suka meninggikan diri, pasti suatu hari direndahkan juga. Tapi kalau orang yang sudah merendahkan diri, dia mau jatuh kemana? Dia sudah rendahkan, sudah di bawah kan? Bisa nggak dia jatuh lebih bawah lagi? Nggak bisa. Sudah di bawah. Yang bisa cuma suatu hari bisa ditinggikan. Nah, ini Yesus memberikan peringatan kepada orang yang suka menganggap dirinya benar dan dengan merendahkan orang lain. Saudara, luar biasa. Nah, mengapa begitu? Karena orang yang suka merendahkan orang lain, suka memperbudak orang lain adalah orang yang tidak memiliki kasih dalam dirinya. Sehingga melihat kelemahan orang lain, melihat kekurangan orang lain, itu bukan dengan kasih rindu untuk ditolong, tetapi justru dipakai untuk membanggakan kelebihan diri sendiri. Karena dia tidak punya yang lain. Kalau dia memiliki kasih, hatinya dipenuhi kasih, gak mungkin, saudara, dia akan merendahkan orang lain. Karena dia akan membagikan kasihnya itu kepada orang lain. Saudara, itu maksudnya. Saya berikan contoh yang lain, saudara, yaitu Lukas pasal 20 ayat 46 sampai 47. Nah, ini yang saya bacakan ini kebalikan dari orang Azizi, saudara. Ya, Lukas pasal 20 ayat 46 sampai 47. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Wah, nggak enak ini. Soalnya yang disinggung ini kok orang beragama dan orang ahli-ahli ya, teolog-teolog gitu ya. Termasuk saya ini, saudara. Karena saya dulu sekolahnya memang sekolah teologi ya. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat. Ada kan? Supaya kelihatan, wah itu alim ulama, rohaniwan, pakai jubah, lalu pakai stola, itu maksudnya pakai jubah ini, stola begitu. Lalu duduknya paling depan biasanya, gitu, supaya orang lain menghargainya, gitu.
Kok Vicky gusar? Nah, orang di ICC lain, saudara. Biasanya depan ini paling kosong. Makanya saya suka depan ini sebab kalau depan ini dipergikan nanti yang ke situ yang kosong. Biasanya suka duduk yang paling belakang. Tidak tahu kenapa, saudara. Mungkin kalau khotbahnya bosan bisa tidur barangkali, saudara ya. Tapi di sini disebutkan justru mereka yang suka memakai jubah-jubah dengan pakai jubah-jubah dan duduk paling depan, itu yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Oh, luar biasa. Orang yang seperti itu yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Apakah maksudnya doa tidak boleh panjang? Tuhan, kamu tahu kebutuhanku semuanya. Amin. Bukan itu, sesuatu itu doa sama orang malas gitu ya. Atau orang egois gitu. Tapi orang yang kata-katanya begitu puitis supaya orang lain melihat dan mengagumi. Waduh, hebat nih orang ini berdoanya. Begitu. Tetapi itu cuma untuk mengelabui. Sehingga Tuhan mengatakan mereka akan menerima hukuman yang berat. Jadi maksudnya apa? Ini maksudnya berbicara orang yang sombong itu adalah orang yang suka membangun citra. Yang penting itu pencitraan. Wah, sekarang ini zamannya pencitraan. Yang penting, supaya orang lain kagum. Dia itu hebat, dia itu pandai, dia itu luar biasa begitu. Yang penting citranya, tapi bukan kenyataannya. Sebab akan bisa ada kenyataannya seperti ini, saudara. Lukas pasal 14 ayat 10. Ini Yesus memberikan nasihat, sangat indah, saudara, mengatakan begini. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Ini orang minder bukan? Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan engkau demikian. Engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Daripada saya mengatakan, ayo Vicky, ke belakang. Ya kan? Ya kan, saudara? Lebih baik saya mengatakan, Pak Aming, Anda mestinya berhak duduk di depan. VIP. Halo? VIP. Gitu. Kalau di sini ada orang yang paling kita hormati, duduk di belakang sana, saudara. Pasti semua orang akan mengatakan, Pak, Bapak duduk di depan. Bapak duduk di depan. Daripada Anda sudah duduk di depan, maaf ya, tempat ini memang sudah ada tulisannya di sana. VVIP ada di sini. Nah, begitu. Nah, Yesus mengatakan seperti itu. Lebih baik secara orang itu dihargai oleh orang lain karena orang lain melihat siapa dia. Bukan dianya sendiri yang duduk di depan nanti diusir ke belakang sebab kamu nggak layak. Begitu. Lebih baik orang lain yang menganggap dia layak. Nah, itu bedanya orang sombong dan orang yang percaya diri. Orang yang percaya diri, saudara, duduk di belakang, duduk di tengah, duduk di depan itu sama saja. Bagi dia tidak ada sesuatu yang istimewa. Yang menyebabkan dia istimewa karena orang lain melihat, oh dia itu istimewa. Anda mesti di sini tempatnya. Nah, kalau begitu, betul-betul dia istimewa, dia harus kembali duduk di depan. Nah, betul kan? Salahnya duduk depan, jadi dikerjain terus. Oke? Ya. Ada ciri yang lain, saudara, yaitu kita lihat Kejadian pasal 11 ayat 4. Kita baca ayat 4 sampai ayat 9 ya. Oh, cuma 4 aja ya. Oke. Juga kata mereka, yaitu kata keturunan daripada Nuh,
yang akhirnya banyak lagi, saudara. Setelah yang lain dilenyapkan karena dosa. Ini keturunan anak pinaknya Nuh, saudara. Yang sekarang itu filmnya lagi di blokir di mana-mana itu ya. Anda kepin nonton kan? Semakin dilarang kan manusia itu semakin ingin nonton, ya kan? Gitu. Mengatakan begini keturunannya juga kata mereka, mari kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan saudara, ada saudara kepingin jalan-jalan itu ke desa? Ada? Pasti ada kan? Yang jenuh dengan jalan-jalan di kota, ya kan? Tapi umumnya, ya toh, orang desa itu kepingin, wah, kalau bisa saya mimpi pergi ke New York. Itu yang belum pernah pergi ke New York kan? Tapi yang sudah ke New York ya, nggak mau saya. Ya toh, kalau sudah pergi ke New York juga nggak ada orang yang cita-citanya pergi ke New York jalan-jalan ke Bronx, ada? Ya ada kan, saudara? Pasti kepinginnya kan ke daerah-daerah yang pencakar langit. Dulu gedung Empire State Building itu paling tertinggi di dunia, sekarang enggak. Saudara kepingin jalan-jalan untuk makan di restoran paling tertinggi di dunia, namanya restoran di gedung Burj Khalifa atau Khalifa, Burj Khalifa. Itu gedung yang paling tertinggi di daerah Gulf, ya, di Teluk. Saudara. Udah ada. Selanjutnya udah ada. Nah, saudara, mengapa kok mereka itu, saudara, kok hilang? Lanjutan. Iya. 5. Mengapa mereka itu ingin mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit? Salah enggak? Sebetulnya bisa salah, bisa enggak? Dengan tujuan, marilah kita cari nama. Mereka cari nama supaya mereka itu termasyur bahwa kita ini hebat, supaya kita itu jangan terserak ke seluruh bumi, supaya semua itu mengagumi kita, karya kita ini. Mereka cari nama, ingin menyamai Allah, gitu. Sehingga ayat selanjutnya Tuhan menjadi marah, saudara, sebab Tuhan memerintahkan kepada manusia, beranak cuculah, usahakanlah bumi, penuhilah bumi. Itu mandat yang Tuhan berikan. Supaya bumi ini dipenuhi dan dikelola. Tapi manusia nggak mau. Manusia ingin membangun sebuah menara yang menyaingi Allah, tingginya sampai ke langit. Dan cari nama mereka sendiri. Orang yang sombong adalah orang yang suka cari nama. Ya toh? Ternyata Tuhan itu gampang, saudara. Kalau mau membuat manusia yang sombong mengandalkan diri mereka sendiri oleh Tuhan itu gampang sekali. Cuma diputar sedikit saja, tuk, begitu. Biasanya ngomong bahasa Indonesia, sekarang dibuat bahasanya macam-macam. Satu dengan yang lain nggak saling mengerti. Udah terjadi kekacauan. Saudara, mengapa? Apakah Tuhan itu jealous? Tidak. Tetapi kalau manusia, saudara, itu menyombongkan diri dengan membangun kekuatannya sendiri dan cari nama dengan dirinya sendiri, saudara, maka manusia itu akan celaka. Manusia itu akan binasa. Kita lihat saja, sejarah dunia selalu mengatakan begitu. Kekaisaran yang membangun keperkasaan mereka yang paling hebat, kita melihat akhirnya mereka itu runtuh. Akhirnya mereka itu habis. Begitu. Mengapa? Sebab Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bersandar kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, seperti Daud. Sebab Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Manusia saudara mempunyai keterbatasan, tapi Tuhan yang tidak mempunyai keterbatasan, Dia mau manusia mengandalkan Dia sebetulnya. Saudara. Nah, ada contoh yang terakhir, saudara.
yaitu saya akan menutupnya dengan mengajak saudara berpikir. Saudara, kesombongan itu akan merusak diri kita sendiri dan juga merusak kerjasama. Coba saudara lihat segala kerjasama di mana saja, sampai di dalam gereja sekalipun, kerjasama itu rusak. Biasanya unsur utamanya adalah kesombongan. Kesombongan itu merusak diri sendiri, kesombongan itu merusak kerjasama. Sebab saudara-saudara, pusatnya kesombongan itu adalah diri sendiri, mengandalkan diri sendiri. Akibat dari kesombongan akan terjadi perpecahan. Akibat dari kesombongan adalah dirinya sendiri akan direndahkan dan dipermalukan. Saudara, berbeda dengan kerendahan hati, sebab firman Tuhan mengatakan siapa yang akan meninggikan dia akan direndahkan, tapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang rendah hati, saudara, adalah orang yang membangun dirinya sendiri, bukan merusak dirinya sendiri. Orang yang membangun dirinya sendiri. Dan dia sangat mementingkan kerjasama. Jadi kalau ada orang yang sangat mementingkan kerjasama, biasanya orang itu menyadari bahwa kita memang tidak mampu sendiri. Kita harus bersama-sama, harus mencapai tujuan bersama. Dia mementingkan kerjasama, dan dia akan ditinggikan. Dia akan ditinggikan karena dia menghargai orang lain. Oleh sebab itu saya ingin menutup renungan saya ini, dengan pertanyaan. Saudara pikirkan ya, saudara, di suatu ruang operasi di rumah sakit. Di situ ada seorang dokter senior yang sudah sangat pengalaman, dibantu oleh seorang dokter junior. Sudah ada suster-susternya, semua lengkap, pasien sudah siap dibedah di meja operasi. Tiba-tiba dokter senior ini bertanya kepada dokter junior, "Dokter, di ruang operasi ini siapa yang terpenting?" Ayo, menurut saudara, siapa yang terpenting? Pasien. Pasien. Kenapa? Antara lain ada. Apa? Nggak ada pasien, nggak ada bedah. Nggak ada pasien, nggak ada yang dibedah ya. Bisa ada pasien. Tapi ada pasien tergeletak di situ, nggak ada dokter bedah. Kita bedah sendiri. Bedah sendiri ya. Ambil begitu dimeteri, ini ya. Oke. Siapa yang terpenting, saudara? Dua-duanya dong. Dua-duanya penting. Siapa yang penting dua-duanya itu? Pasien sama dokter. Pasien sama dokter. Padahal dokternya ada dua. Yang mana? Oh, yang junior. Yang junior yang penting, bukan yang senior. Bukan, karena apa kan junior? Yang senior kan harus ngajarin junior. Iya kan? Tapi yang junior ini belum bisa kan diajar oleh yang senior toh. Makanya seniornya di situ jadi susah. Oh, gitu. Siapa lagi yang terpenting? Yang terpenting Rumah sakitnya penting. rumah sakit ya, iya. Ada rumah sakit juga. Benar, saudara. Semua terpenting. Semua itu penting. Coba. Ada orang sakit, nggak ada rumah sakit juga nggak bisa apa-apa. Ada rumah sakit, ada dokternya juga nggak bisa apa-apa. Ada dokter, nggak ada perawat yang menyediakan alat juga nggak bisa apa-apa. Ada perawat, ada dokter, ada rumah sakit, ada ruang rumah sakit, tapi nggak ada alat yang steril juga nggak bisa apa-apa. Ya kan? Perawat yang penting ya. Kenapa? Karena dia dokter memerlukan alat. Dokter perlu alat, ya toh. Yang nyediain alat perawat, ya toh. Kalau perawat salah menyediakan, bubar semua deh, begitu. Ya toh. Tapi kalau perawatnya canggih sekali, dokternya itu bento begini gimana? Tapi nggak mungkin kalau dokter Tuhan di mana? Uang, betul. Nggak ada money, nggak bisa apa-apa kan?
Kalau no money gimana? Tapi banyak di Amerika nggak punya duit juga operasi, Pak. Kalau di Nggak punya Indonesia duit, bisa dioperasi operasi ya, juga. itu loh. Enaknya tinggal di Amerika, nggak ada duit bisa operasi. Ya. Iya. Di Indonesia lebih enak lagi. Mati sendiri. No money, no dong. Betul, secara yang penting itu pasien. Dokter akan mempersiapkan diri yang terbaik dengan belajar, dengan persiapan, dengan analisa. Dokter juniornya akan bantu, perawatnya akan bantu, semua alat dikerahkan. Karena sentralnya itu adalah pasien. Pasien ini yang perlu ditolong. Pasien ini yang membutuhkan bantuan. Dia penting sekali, nyawanya penting. Duit nggak penting, nanti bayarnya boleh nyicil. Yang penting ini pasiennya. Begitu, nggak bisa nyicil dia lari. Tapi pasien ini penting, saudara. Pasien ini sentralnya penting, penting katanya. Saudara, bila mana saudara membaca Alkitab, bila mana saudara mempelajari Alkitab, saya merenungkan sedalam-dalamnya untuk apa? Untuk apa? Sebelum mempersiapkan khotbah ini, saya mempelajari, mikirkan, menggali, mendalami. Untuk apa? Kalau untuk mengajar, untuk mempersiapkan khotbah, saya salah. Karena yang terpenting apa yang saya pelajari itu untuk diri saya sendiri. Supaya hidup saya ini diubah. Supaya hidup saya ini diajar oleh firman Tuhan sendiri. Sebab kalau saya mempersiapkan untuk mengkhotbahi saudara, dan saya sendiri tidak, saudara, betapa malangnya saya. Sebab Alkitab ini pertama-tama diberikan oleh Tuhan supaya saya mempelajari untuk saya. Supaya saya ditolong, saya yang membutuhkan. Supaya Tuhan menolong saya, supaya saya tidak hidup dalam kelemahan saya. Ketika saya dibukakan, saya juga berbagi pada saudara. Supaya saudara juga sama. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya, saudara-saudara, adalah jangan sampai ketika kita belajar Alkitab, lalu kita sendiri menganggap pengertian saya sendiri yang terpenting. Sehingga Alkitab ini saya perkosa sesuai dengan saya mau. Itu yang menyebabkan pertengkaran. Itu yang menyebabkan gereja dipecah di mana-mana. Karena semua orang menganggap benar. Kalau kita mau mengerti Alkitab, ada seorang bijak yang mengatakan, if you want to understand the Bible, you must stand under the Bible. If you want to understand the Bible, you must stand under. Jangan sampai kita menjadi seperti seorang yang ahli, profesor. Saya ini sudah biasa membedah banyak orang, ribuan orang sudah saya operasi. Oleh sebab itu, wah, pasien tidak penting, yang penting pendapat saya bedah sana sini. Kadang ada orang-orang yang seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang menganggap sudah tahu, menganggap sudah hafal, menganggap sudah ahli, sehingga dia menganggap mempelajari Alkitab itu untuk memberi nasihat orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dan itulah kesombongan yang tidak bisa disembuhkan. Oleh sebab itu berdoalah, saudara, terutama kepada pendeta saudara, supaya tidak terjangkit penyakit seperti itu. Kedua, berdoa untuk diri sendiri juga, supaya nggak ketularan penyakit pendeta. Sebab kesombongan adalah orang yang tidak sadar bahwa dirinya sombong. Itu kesombongan yang paling luar biasa. Tapi kalau orang menyadari, iya ya, kita ini butuh, kita ini lemah. Karena lemah kita butuh orang lain. Karena lemah, dia menilai diri sendiri, tidak menilai orang lain. Begitu. Tapi apakah orang demikian itu orang yang rendah diri? Tidak. Orang yang demikian itu orang yang rendah hati. Sebab orang yang rendah diri, saudara, adalah orang yang tidak bisa menghargai apa yang Tuhan beri, supaya bisa dimaksimalkan. Orang yang percaya diri adalah orang yang tahu kelebihan-kelebihan yang dia punyai, kemudian dia memberikan itu, kelebihan-kelebihan itu untuk memberkati orang lain,
sambil mengakui kelemahan diri sendiri dan menghargai kelebihan orang lain. Nah, kalau kita punya suami, punya istri, punya menantu yang orangnya begitu, saya tahu aku punya kelemahan. Tanpa mertuaku, tanpa orang tuaku, tanpa saudaraku, tanpa temanku, aku tidak bisa diperlengkapi. Aku tidak bisa sendiri, aku butuh mereka. Wah, betapa luar biasa nih. Hidup akan dipenuhi dengan kasih. Tapi kalau orang lain, kalau ada orang yang mengatakan aku tidak butuh orang lain, aku bisa sendiri. Orang lain itu malah nyusahin, malah ngerepotin. Maka orang demikian itu defisit kasih, saudara. Mari kita menjadi orang yang sungguh dipakai Tuhan. Hidup kita makin dipenuhi kasih. Dan semakin dipenuhi kasih, betul pepatah mengatakan, padi itu semakin menguning, semakin merunduk. Betul ya? Semakin menguning, semakin berisi, semakin merunduk. Jadi kalau ada padi yang tegak begini, itu tandanya tidak ada isinya. Tapi kalau semakin menguning, semakin merunduk, itu betul isinya penuh. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saya mengajak saudara untuk merenungkan ayat yang kita baca bersama tadi, yang mengatakan jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ajarkanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami sadar akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tolonglah kami, agar supaya kami tidak hidup di dalam kelemahan kami, tetapi kami boleh hidup di dalam kekuatan Allah yang menopang kami, yang menjadikan hidup kami menjadi efisien, menjadi hidup yang penuh arti. Karena Tuhan boleh memakai kami dengan segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Campur tanganlah dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Hamba-Mu yang berhenti berbicara ini, biarlah Roh Kudus terus berbicara, menolong kami menjadi orang yang terus-menerus dengan rendah hati mengiring Engkau, supaya Engkau dipermuliakan melalui hidup kami.